eh, orang gagal, kok diangkat lagi jadi PLH? Ya. Kan gitu. Siapa sih Sutopo ini gitu loh. Sutopo ini yang saya tahu seorang kepala sekolah yang tidak pernah ikut asesmen, ujuk-ujuk jadi kepala Diknas. Dia tidak pernah jadi kasih. Dia tidak pernah jadi kabid. Sekarang kalau kita mau bicara sistem hari ini, mengacu kepada Permendikbud, kan itu dasar mereka. Oke, kita sepakat. Ya, katakanlah sepakat. Meskipun mereka tidak paham ini menurut saya Kak Wi. Ya. Kenapa? Permendikbud PPDB itu juknis Kak Wi. Artinya juklaknya itu diatur dalam Pergub. Ya. Nah hari ini Pergub itu masih ada, artinya masih berlaku. Itu satu hal. Kedua Kak Wi, tidak bisa ujuk-ujuk ada kebijakan baru kemudian serta-merta tanpa proses sosialisasi kemudian diberlakukan yang kelasnya bukan Pergub, sekelas kalau saya tidak salah SK, PLH. Ini kan sakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, hadir kembali bersama kami di acara podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Inspirasi daerah untuk Indonesia. Sahabat Suara Metropolitan yang kami hormati, ada satu hal yang menarik, masalah pendidikan di Sumatera Selatan ini yang berangkat dari temuan Komisi Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan tentang terjadinya maladministrasi terhadap penerimaan peserta didik baru. Ketika itu rekomendasi keluar dan disikapi dengan atau oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan dengan melakukan mutasi. Tapi ada satu kejanggalan. Bagaimana ketika terjadi proses mutasi, pertama bahwa pelaksana tugas Diknas Provinsi Sumatera Selatan itu setelah diganti lalu dijadikan PLH, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak ada satupun sanksi administrasi yang dilakukan oleh PJ Gubernur terhadap kepala sekolah yang bersangkutan yang terkena masalah maladministrasi ini. Sehingga ada satu hal yang menarik yang dikemukakan oleh saudara Kandidat Dr. Ade Indra Caniago yang beliau melakukan sebuah kritisi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan ini. Pada hari ini beliau kami undang untuk hadir di tengah-tengah kita, yaitu saudara Kandidat Dr. Ade Indra Caniago. Beliau ini adalah kandidat doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini sehat. Sama-sama Kak, alhamdulillah Kak. Tuh Ade Indra Caniago, luar biasa. Makasih Kak, makasih. Jadi Anda ini termasuk radar kami karena begitu aktif memberikan kritisi ketika orang lain tidak mampu dan tidak mau atau terkesan ada suatu tekanan sehingga tidak melakukan sebuah kritik. Ini kenapa kira-kira, Bro? Ya, sebenarnya gini Kak, hidup ini soal pemahaman hidup sebenarnya. Ya. Hidup nih tadi kita mungkin bangun sahur ya, ini tidak terasa siang Kak. Sore, malam, balik lagi Kak, pagi lagi. Senin, Selasa, Minggu, Senin lagi. Januari, Desember, Januari lagi. Nah kemana kita Kak? Nunggu mati. So what gitu loh. Kalau istilah nama ini artinya sesuai dengan keyakinan tentunya bahwa sebaik-baik manusia paling baik itu paling banyak manfaatnya untuk orang banyak. Nah itulah kenapa Dindo coba mencoba sebenarnya. Banyak yang lain yang lebih senior sebenarnya kan. Mencoba untuk ukhridat tanpa linnas Kak. Bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat karena sunnahnya seperti itu Kak. Masya Allah, ini luar biasa sekali ini.
Saya panggil aja Adinda Ade Indra Caniago. Siap. Luar biasa. Ini Anda ini kelihatannya Adinda sedikit meradang dengan kebijakan yang gubernur. Dan memang dalam radar kami ini, pantauan kami memang kesannya gubernur ini tidak memperdulikan aspek moral dan etika-etika pendidikan kita. Nah itu sampai kenapa Anda bisa berpendapat begitu? Iya, karena kan gini Kak, ada satu teori yang bilang bahwa cara pandang seorang dari Gibson itu membentuk perilaku. Nah, saya coba kemukakan pandangan-pandangan saya terhadap persoalan yang hari ini kayaknya ada endingnya nih kan sampai hari ini kan. Supaya gubernur tuh kelakuannya tidak salah. Kan gitu. Cara pandang kata Gibson membentuk perilaku. Ketika kelakuannya salah, arti ada persoalan dalam dia memandang. Ya kan? Kalau kita bicara hari ini kan, ini yang jadi persoalan tadi disampaikan Kak Wi bilang ini orang gagal, kok diangkat lagi jadi PLH? Ya. Kan gitu. Nah, mungkin ya Pak Gub ini tidak dapat data yang utuh. Siapa sih Sutopo ini gitu loh. Sutopo ini yang saya tahu seorang kepala sekolah yang tidak pernah ikut asesmen, ujuk-ujuk jadi kepala Diknas di Kabupaten Lahat. Yang tidak pernah paham ya bagaimana sistem di Dinas Pendidikan itu bekerja. Kenapa? Sepengetahuan saya, tolong koreksi kalau salah, dia tidak pernah jadi kasih. Dia tidak pernah jadi kabid, ujuk-ujuk, ya, pindah ke provinsi. Saya juga nggak tahu. Setahu saya tanpa asesmen ini. Ada apa mah itu pajak lewat jalan tol ini? Karena biasanya Kak Wi, kita pajak lewat jalan tol, pintu itu buka kalau ada kartu. Ya kalau kita tidak punya kartu khusus mana pajak? Iya. Berarti kita ini sebenarnya kita tidak mengarah kepada person ya, tetapi kita karena Anda mengkritisi sistem yang ada. Ya. Ternyata sistem ini yang dibangun ini juga sudah dari awalnya sudah nggak sehat begitu ya? Iya makanya. Jadi gini, nggak bisa juga kita salahkan sebenarnya PJ Gub kan, karena PJ Gub ini kan datang, dia kumpulkan orang, nah mungkin ada informasi yang salah. Makanya persoalannya kan gini, ketika banyak aksi mahasiswa demo, ya Pak Gub tuh turun, dengarkan langsung apa sih perspektif demonstran. Jangan cuma dengar, kan kita nggak tahu nih budaya ABS ini seberapa besar nih di Pemprov. Ya kan? Kalau mereka dengar langsung turun interaksi, kan dapat utuh nih perspektif itu sehingga bisa diluruskan kalau ini keliru. Tapi begini, Dinda Ade, Anda saya lihat dalam jejak digital, Anda pun telah pernah melakukan demonstrasi dan itu langsung ditemui oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru waktu itu. Ya. Nah, apakah ini perlu juga Anda harus turun baru makanya Gubernur itu mendengar PJ Gubernur itu, atau kita perlu juga memberikan rapot merah dan kita hantarkan kepada Menteri Dalam Negeri supaya dia sadar, karena kritis-kritis itu kita kurang apa? Iya. Kan? Sebenarnya kan gini, saya dulu turun itu karena memang ada hal yang prinsip, ya harusnya seusia saya ini udah nggak turun lagi Kak Wi lah 50. Cuma kalau terpepet apa boleh buat kan? Iya. Nah hari itu kan ada statement dari seorang gubernur, calon hari itu, kalau saya jadi gubernur, sekolah dan berobat gratis cukup modal KTP. Nah faktanya kan nol besar tuh. Hari ini mau habis jabatan mau lanjut lagi. Nah kita mau nggak dibohongin lagi kan gitu. Iya. Nah ketika itu bahkan saya dilaporkan Pak Kak Wi ke Polda. Oh sempat dilaporkan iya. Dengan adanya aksi itu? Iya karena saya ngomong, mungkin dia nggak terima dengan statement saya gitu loh bahwa kita tidak butuh gubernur pembohong, penipu dan pengkhianat. Karena beliau nyata-nyata membohongi kita, menipu kita. Dan saya sempat di BAP loh Kak Wi. Oh, saya malah baru dengar ya. Oh, itu 2019 dan aktivis sesumsel berkumpul gara-gara isu itu. Oh iya. Iya, kita ngomong nih kan ada undang-undang nih yang mengatur pasal 28 itu konstitusi, di atasnya undang-undang. Undang-undang itu kan
turunan dari konstitusi, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Tapi kan ada konstitusi yang menjamin kita untuk ngomong. Nah, oke, sekarang kita coba kembali bagaimana persoalan PPDB ini yang temuan Komisi Ombudsman. Apa kurangnya Gubernur? Dalam podcast kami ini juga sudah menampilkan Profesor Dr. Siroji, pakar pendidikan. Kemudian Komisi Nasional Pendidikan. Yang terakhir adalah mantan Kepala Dinas Diknas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Beliau mengatakan bahwa PPDB ini, maladministrasi ini terindikasi terjadi yang bersifat transaksional. Nah, kelihatannya apa yang disinyalemen oleh beliau ini itu aromanya begitu menyengat. Kenapa? Bukan hanya kepala dinas Diknasnya yang dicopot tetapi kemudian dijadikan PLH, justru kepala sekolah yang melakukan pelanggaran itu memperoleh promosi. Nah, ini bagaimana menurut Adinda? Nah, ini yang aneh, makanya saya bilang Pak Gub ini kebanyakan di kantor sepertinya gitu loh. Jadi harus juga interaksi sama teman-teman aktivis supaya informasi yang didapat lebih utuh dan komprehensif. Pertama, menyikapi rekomendasi Ombudsman. Iya. Sepengetahuan saya Kak Wi, yang dipersoalkan itu maladministrasi terkait dengan rombal. Rombal yang harusnya 36 sekitar itu standar, tapi tiba-tiba 50 over kan gitu. Iya. Nah, tentu muncul asumsi ini ada apa, kan gitu. Nah, pertanyaannya ini yang menarik itu sebenarnya Kawi sebut ada Kadikdik yang lama mantan ya. Mantan. Nah, kenapa persoalan ini tidak pernah terjadi di era beliau? Kan itu aduh apa? Artinya bisa disimpulkan secara kasat mata ada yang salah dengan orang-orang ini. Iya. Tapi jadi bukan sistemnya Kak Wi. Bukan sistemnya. Sekarang kalau kita mau bicara sistem hari ini mengacu kepada Permendikbud. Kan itu dasar mereka. Oke, kita sepakat. Ya, katakanlah sepakat. Meskipun mereka tidak paham ini menurut saya Kak Wi. Kenapa? Permendikbud PPDB itu juknis Kak Wi. Artinya juklaknya itu diatur dalam Pergub. Nah, hari ini Pergub itu masih ada. Artinya masih berlaku. Itu satu hal. Kedua Kak Wi, tidak bisa ujuk-ujuk ada kebijakan baru kemudian serta-merta tanpa proses sosialisasi kemudian diberlakukan yang kelasnya bukan Pergub, sekelas kalau saya tidak salah SK PLH. Ini kan sakit ini. Ini gubernur ini, PJ gubernur kita ini orangnya dokter. Iya, kan tadi dokter oke. Dokter ini syarat lah. Tanda kalau bilang Rocky Gerung bilang kan tanda uang kuliah. Nah, kualitas kuliahnya kan kita juga udah tahu seperti apa di tengah kesibukan beliau. Atau memang ada faktor yang beraroma transaksional. Nah, jangan salahkan kalau itu akhirnya muncul ketika Pak Gub atau PJ dalam hal ini tidak peka. Ini kan ada masukan, ada informasi nih, ya, yang mungkin disampaikan oleh Pak Gub, Pak PJ ke saya juga kan, wah ini sudah pengalaman, itu yang saya sampaikan parameternya apa, kan gitu. Terus saya tanya, oke, pengalaman dia sebagai Kadisdik. Sudah ketemu langsung dengan PJ? Sudah. Oke, terus? Ini sudah pengalaman, tapi waktunya terbatas memang, sehingga tidak leluasa untuk cerita seperti siang ini Kak Wi. Jadi ketika dikatakan pengalaman, Teddy juga pengalaman sebagai Kadisdik definitif ya, kemarin kan PJ ya, kemudian dia definitifkan. Ya, kita sepakat Kak Wi. Tapi apa garansi pengalaman ini gitu loh. Karena kita tidak melihat ada sesuatu yang luar biasa, terobosan dalam dunia politik, terobosan dalam membangun sumber daya manusia yang mereka lakukan. Terlebih lagi, saya nggak yakin Pak Gub tahu nih bahwa si Sutoko ini orang yang gagal tanda kutip, kemudian dipilih lagi sebagai PLH, ya kan? Ini tidak pernah mengikuti asesmen dan dia tadi saya katakan di awal dari kepala sekolah atau kepala dinas. Tapi tidak mungkin lah. Saya kira tidak mungkin seorang PJ gubernur, ya kan, bahwa dari segi pendidikan, dari segi karir,
ya. Sehingga orang sering menduga-duga. Ini yang mengatakan bahwa ini patut diduga PJ Gubernur juga terindikasi mungkin ya ini patut diduga ini terindikasi terjadi juga transaksional. Ini yang berkembang pada masyarakat. Sepakat Kak Wi. Cuma kan harus kita buktikan dulu informasi ini sampai nggak ke dia gitu. Baru kita ngomong nih ada apa-apanya gitu. Saya kira kita dari podcast Suara Metropolitan saya kirim ke pejabat-pejabat. Karena beliau itu keterbukaan, mungkin nanti melalui Adinda juga yang mempunyai nomor, silakan juga nggak punya nomor, saya nggak minta nomornya. Nah ini sendiri mereka ini kan memprotek diri untuk tidak masuk masukan ini. Atau memang kira-kira kalau memang ini apa yang terjadi, kami ini di Suara Metropolitan mengkaji secara komprehensif podcast. Kalau beliau itu sebenarnya kalau mau mendengar, membuka mata, membuka telinga, kemudian membuka hati sanubari, saya kira tidak akan muncul kesalahan seperti itu begitu. Nah ini yang akhirnya disesalkan oleh para pelaku pendidikan. Jadi banyak guru-guru itu bercurhat kepada redaksi Suara Metropolitan ini tentang persoalan-persoalan itu. Dan juga muncul sebuah kegembiraan ketika Adinda Ade itu mengeluarkan statement itu. Bahagia guru-guru itu. Alhamdulillah. Betul. Nah ini yang kayak kita buat. Nah sekarang kalau kelihatannya gubernur ini nggak peduli seperti apa itu? Ya maksudnya gini, itu kan baru satu hal tuh. Ya. Hal lain kan banyak nih yang harusnya kalau gubernur ini responsif, ya menurut saya pilihannya tidak ada kecuali pecat Stoko. Kemudian kepala sekolahnya? Ya sebentar. Nanti masuk situ cepat kok. Ini biar konstruksinya dia paham kan. Oke lanjut. Ya pertama, saya belum pernah ketemu ada dua matahari di Indonesia. Kita tahu hari ini Kadisdik definitif ya, itu Teddy, PJ. Tapi saya enggak tahu Teddy ini kerja nggak untuk dinas pendidikan. Ya. Itu satu. Kemudian PLH Sutoko. Tolong dikoreksi juga kalau saya salah membaca SK. Sutoko ini, PLH ini wajib berkoordinasi dengan gubernur. Kalau ini betul Kak Wi, terus untuk apa ada Teddy? Itu tanda tanya. Sampai hari ini saya belum ketemu jawaban. Tapi seolah-olah kayak Sumatera Selatan tidak ada orang lain selain daripada orang dua itu. Iya, betul. Saya sudah sampaikan itu Kak Wi. Kenapa tidak lelang? Terus apa jawaban beliau? Jawaban beliau ini strategis. Kita sepakat pendidikan itu strategis, tidak boleh salah orang. Ya. Tapi ternyata orang yang ditempatkan menurut saya salah. Ya, itu satu. Kemudian ini orang gagal, tapi ditunjuk lagi sebagai PLH. Oke. Nah, Pak Gub tahu nggak ke sini? Ini orang bermasalah tadi. Dia kan nggak pernah ikut proses nih, nggak tahu seperti apa bangunan sistem di dunia pendidikan ini. Ya toh? Masa sih dari tadi kita bicara pertama tidak ada sanksi ya, malah dimutasi, kan gitu. Aduh apa Kak Wi? Kalau ini aku yang bertanya bukan Kak Wi. Aku yang bertanya. Aduh apa ini? Aku minta nih, mudah-mudahan APH nonton ini ya. Tolong ini dicari akar persoalannya. Ada apa? Kok orang yang jelas-jelas salah tapi tidak dipermasalahkan malah dimutasi tanpa, ini ironi loh Kak Wi. Tanpa sepengetahuan Kabid SMK. Wih ini orang ini lembutnya mager mata kesendok ini Kak Wi. Mau jiwang Palembang, bahaya ini. Tahu nggak Kak Wi? Lebih parah lagi ya. Ada kalau nggak salah 8 apa 10 sekolah ini yang ada yang pensiun segala macam itu. SK itu diteken oleh PLH. Ini orang ngerti nggak aturan gitu loh. Sepengetahuan saya kalau nggak salah nggak ada kewenangan PLH. Untuk apa ada kadisnya? Kalau SK penggantian ini. Oh, bukan gubernur, tanda tangan PJ gubernur. Bukan gubernur dong, itu memang bukan wilayahnya gubernur, tapi Pak Teddy, Kadisdik. Kepala apa sekolah? Iya. Masya Allah. Nah Pak Gub tahu nggak ini gitu loh. Madu. Atau pura-pura nggak tahu?
Nah, wallahualam kalau ini nggak, kalau itu betul, gubernur udah nggak tahu, nggak layak jadi PJ. Tapi sebentar lagi juga akan berakhir beliau itu. Ya kalau dia nyalon, kalau dia enggak kan lanjut sampai pilkada selesai, sampai pelantikan. Oh. Kan kita pilkada baru di 27 November. Nah, kira-kira kalau memang dia masih bertahan begini, apa yang akan Adinda lakukan dan kawan-kawan Adinda lakukan? Yang pasti kita akan terus menyuarakan ini sampai PJ bangun dari tidurnya. Ya, atau kalau juga masih tidur ya kita ke Mendagri gitu loh. Oke, mungkin Dan sore ini Kawi, ini adik-adik mahasiswa juga undang saya, minta saya jadi narasumber di Gans KP gitu, juga bicara ini gitu loh. Maka saya bilang, itu kan statement saya, gubernur harus peka. Jadi kalau ada demo, temui, apa sih susahnya gitu loh. Waya-waya bepanas, apalagi beliau aktivis 98, dia sampaikan. Katanya ya. Ya katanya waktu ketemu sama saya dia aktivis 98, cuma kan jejak digitalnya juga belum ada kita dapat. Nah itu Kak Wi lah yang ngecek. Yang pasti aku udah pernah ketemu Kak Wi. Klaim beliau. Ya sah-sah saja, siapapun boleh klaim lah. Yang penting kan jawabannya di jejak digital kata Kak Wi, ya kan. Ini pernah nggak interaksi sama teman-teman yang hari ini ya berkuar-kuar aktivis 98 di pusat, atau mungkin dia ikut Kak Wi tapi di belakang kita kan nggak tahu, atau di tengah kan atau gitu. Atau memang salah satu strategi Siwar supaya Adinda Ade ini agak takut dengan dengan Kak itu, Wi, kalau itu keliru dia Kak Wi. Aku ini mohon maaf Kak Wi, laju sombong bulan puasa ini, mohon maaf Kak Wi. Aku ini satu-satunya aktivis di Sumsel yang pernah dituntut 1 miliar karena pencemaran nama baik. Soeharto masih jadi presiden, gubernurnya masih Pak Ramli, ya kan. Dan 2019 aku laporkan sama gubernur, masih pajak ketawa sama Kak Wi ini. Tidak perlu lah yang macam-macam. Aku bukan cuma dilaporkan Kak Wi, digebuki ya. Ya 98, 99 itu teman Bentro. Hari itu filosofis di kepalaku itu cuma sih kok Kak Wi, tiada hari tanpa aksi, tiada aksi tanpa Bentro. Jadi biasa, bahkan kalau Kak Wi ingat kasus Meyer, aku tuh di lapangan bukan ngoceh-ngoceh, bukan ngomong waduh, aku di situ Kak Wi. Bawa 15 orang kalau enggak salah dari IBA. Jadi itu bukan klaim Kak Wi, silakan tanya kalau ada kawan-kawan yang aku aktivis 98 di Sumsel, nah silakan cross check lah kalau aku dewe ngomong dalam. Ya, maka itu salah satu Adinda ini kami pilih masuk dalam radar kami karena kami lihat jejak digital itu. Makasih. Mudah-mudahan kan kebanyakan orang begini Adinda. Ya. Ketika mereka itu keras tapi ketika bertemu ya langsung dia lembut. Nah, ini yang perlu dipertanyakan juga ini. Oh, mereka demo teriak-teriak tapi ketika ketemu apalagi dalam satu kamar, setengah kamar tertutup aja sudah mulai itu lembut dia. Nah ini yang kadang-kadang yang akhirnya membentuk sebuah traumatis pada masyarakat kita dan juga akhirnya apatis. Nah ini alhamdulillah dengan keberanian Adinda dengan yang memang betul-betul bukan hanya otak yang kosong tapi memang sudah berisi berbagai macam konsep. Saudara sekalian, Suara Metropolitan yang kami hormati, Adinda Ade ini adalah seorang dosen, seorang praktisi pendidikan yang mengajar di beberapa perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali. Ya, izin nggak, nambahin nggak? Ada yang kurang nggak? Nah, saya khawatir Pak PJ juga mungkin belum membaca atau tidak diberitahu oleh PLH atau PJ, atau yang nak nunjuk tahu, yang kita harapkan nunjuk tahu ini tidak tahu bahwa 8 standar pendidikan itu jauh panggang dari api. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh PJ ini jauh dari 8 standar pendidikan itu? Iya, ketika dia melakukan seperti ini dia juga tidak paham teori proses. Ya toh? Hari ini tadi saya sampaikan Kak Wi bahwa ketika bicara Permen PPDB itu juknis. Artinya perlu ada juklak, petunjuk pelaksanaannya. Bagaimana itu bisa diimplementasikan di Sumatera Selatan. Kemudian saya dapat informasi yang aneh nih. Wah ini informasinya saya juga dapat dari mulut ke mulut dari Pak Sutoko.
Ya. Nanti rumor apa hoax nanti ini. Ya kita enggak tahu lah. Silakan nanti Kak Wi. Saya berharap sebenarnya Kak Wi juga bisa panggil mereka. Ya. Itu. Sudah kami coba tapi kami undang. Ada apa ini? Kalau Tapi mereka dia- nggak datang? Iya. Nah, artinya dia nggak punya kapasitas kan gitu. Nanti kami coba lagi, kami ulangi lagi. Siap. Ya. Nah, jadi ada informasi bahwa ditekan. Saya sudah cross check ya lewat teman ke Yang menyatakan- Irbansus. Oh, Ya, informasinya dari Sutoko. Iya. Kalau mereka tidak ikut Permendikbud, ya, bos akan dikurangi bahkan tidak dapat. oh. Ya, pertanyaannya, ini betul statement dari Kemendikbud? Kalau itu betul, statement siapa? Kemudian, apa buktinya? Kenapa? Karena Kak Wi, bos itu hak konstitusi. Paham nggak mereka mukadimah Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas dan tanggung jawab negara. Artinya apa? Nggak ada undang-undang yang bisa ngalahkan konstitusi, hanya apalagi sekelas permen. Karena permen katanya tidak dilaksanakan, kemudian ini hilang. Ini omong kosong apa lagi? Itu yang saya bilang tadi, bisa dibuat, kan ada pergubnya. Ya toh? Ini persoalan menurut saya. Nah, kalau kita bicara soal permen tadi, ya, kenapa misalnya bisa disesuaikan dengan juklak, ya, pada pergub? Karena yang haram itu menurut saya, Kak Wi, dalam undang-undang otonomi itu soal moneter, soal militer, soal luar negeri. Ini nggak boleh memang. Tapi kalau soal pendidikan kan kita tahu kebutuhan daerah itu berbeda. Maka diberi ruang lewat otonomi. Kemudian kok ditakut-takuti, wah ini orang sakit. Nah saya curiga nih kalau udah begini nih. Kalau betul ini Sutoko yang buat ini, tidak ada bukti. Dan itu menurut saya hoax, tidak bisa bertanggungjawabkan. Saya curiga ada apa-apa nih. Kenapa dia melakukan itu? Ya. Saya curiga ini dan saya minta APH untuk menindaklanjuti apa yang saya sampaikan di forum ini. Tapi begini Adinda, kalau memang itu sinyalemen yang Adinda katakan itu benar, seharusnya gubernur yang ini tertumpu salah gubernur. Kalau gubernur sudah mengganti, tidak setengah hati, betul-betul, tidak main-main kelihatannya. Tidak dalam panggung sandiwara seperti ini, dia diganti tapi di PLH-kan. Berarti ini kan kesalahan ini bermuara kepada PJ Gubernur. Ada apa PJ Gubernur ini gitu? Ya, makanya tadi kita menunggu nih. Kalau saya masih tunggu nih tiket baik Pak Go. Ya, kalau habis podcast ini juga tidak ada kabar baik, ya saya curiga. Ya, tadi saya katakan 2 matahari tidak ada loh di Indonesia. Silakan Kak Wi keliling Kak Wi. Kalau ternyata habis podcast ini, kemudian dia juga tidak peduli. Nah terus apa yang akan dilakukan kira-kira dengan Adinda dan kawan-kawan ini? Ya kita kan berharap kan gini Kak Wi, ini masih kita bicara di wilayah lokal lah. Ya. Tapi ketika ini juga tidak mendapat respon yang positif dari Pak Gub, kita akan tingkatnya ke multi level politik. Pak Wi. Artinya ya tidak selesai di sini ya kita akan mengadu ke Mendagri, kalau enggak juga ya ke Presiden. Atau langsung ke APH juga ya, karena Pasti, kalau tadi kan saya sudah sampaikan. Minta APH ini harus responsif karena itu tugas mereka. Oke. Kan gitu, ini ada apa nih? Aku khawatir ini ada, ya kita tahulah banyak kasus sudah terungkap jual beli jabatan Kak Wi. Jadi alasan ini patut dicurigai gitu loh. Kenapa? Patut diduga ya. Iya patut diduga. Itu. Oke, Bung Ade, luar biasa sekali Adinda ini. Jadi memang pada saat ini sahabat Suara Metropolitan yang saya hormati, ternyata kita masih banyak orang yang peka terhadap dunia pendidikan kita ini dan selalu kritis. Mudah-mudahan kita doakan Adinda Ade Indra Caniago, kandidat doktor ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran rezeki. Oke, Bung Ade, di penghujung
acara kita ini. Mungkin ada closing statementnya. Ya, akhirnya karena penentu kebijakan di Sumsel apapun itu tanpa terkecuali dunia pendidikan adalah Pak PJ Gubernur. Dalam momen ini saya berharap ya Pak Gub nonton langsung podcast ini supaya dapat informasi yang utuh ya dari sudut pandang yang lain yang mungkin Pak PJ tidak dapatkan. Jadi, atau mungkin harus mendengar setelah kita kirim ini ke Mendagri. Ya, sepertinya seperti itu gitu loh. Itu Kak Wil. Supaya tadi ini amanah konstitusi ya. Tidak ada undang-undang melebihi konstitusi Kak Wi kedudukannya. Jadi berdosa kita ini bulan baik Kak Wi terhadap para pendiri bangsa. Iya. Ya, kalau kita mengkhianati konstitusi ini yang sudah mereka perjuangkan dengan harta, nyawa, dan darah kami. Jadi saya cuma berharap ya mudah-mudahan bulan baik ini apa yang kita diskusikan di podcast ini Amin. bisa jadi bahan pemikiran bagi seluruh stakeholder. Jadi tadi satu yang terlewat Kak Wi soal proses kan. Yeah. Kita tahu kan sekolah-sekolah unggulan selama ini kan tidak banyak. Ada 1, 3, 6, kemudian 17. Nah kalau dia pakai zonasi ya toh, berarti orang seberang ulu yang punya kualitas tidak mendapatkan haknya. Dan bayangkan kalau inputnya saja sudah bermasalah ya, seberapa maksimal proses yang bisa menghasilkan output yang lebih baik. Jadi tolong pikirkan, artinya segala risiko yang muncul dari konstitusi mencerdaskan ini, hardware, software, infrastruktur, suprastruktur yang bagian dari 8 standar pendidikan nasional tadi itu betul-betul hadir di tengah masyarakat kita. Saya pikir itu harapan. Oke, luar biasa sekali. Sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, sekian demikian daripada podcast kita hari ini bersama kandidat Dr. Ade Indra Caniago yang luar biasa. Kami akhiri dengan salam sampai berjumpa. Semoga kita selalu bisa dapat hadir dengan hal-hal yang lebih menarik. Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya. Fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Inspirasi daerah untuk Indonesia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Terima kasih. Luar biasa.